Shalom anak-anak semua. Selamat hari Minggu. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita kembali berkumpul pada hari ini dalam acara ibadah sekolah minggu. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam peribadahan kita dengan berdoa dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Melalui ibadah minggu di Minggu Okuli pada hari ini, kita dipanggil agar kita mengetahui dan merasakan bahwa Allah memperhitungkan iman orang percaya. Marilah kita bersekutu dengan Tuhan, kita memuliakan dan puji Dia dalam seluruh hidup kita. Datanglah dengan sukacita ke hadapannya, kita bernyanyi. Shalom adik-adik sekolah minggu. Selamat hari Minggu adik-adik yang ada di rumah. Apa kabarnya? Baik? Baiklah adik-adik sekolah minggu, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 19 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa dengan bersama-sama mengucapkannya. Tuhan, tiliklah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu karena kasih setia-Mu. Tuhan, tiliklah jemaat-Mu. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita bernyanyi. Adik-adik sekolah minggu, kita kembali bernyanyi memuji Tuhan. Sungai sukacitamu. Kakak undang adik-adik sekolah minggu bangkit berdiri. Dengan
pada di Minggu Okuli ini tertulis dalam titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah. Amin. Mari kita lanjutkan bernyanyi. Adik-adik sekolah minggu, kita kembali bernyanyi memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 39, Budi Beri Belas Kasihan, ayat 1 dan 2. Di ayat 2, adik-adik bangkit berdiri. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa dengan bersama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu ini, yang tertulis dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat 40. Di sini Amang akan membacakan buat anak-anak semua. Anak-anak dipersilakan untuk mendengarnya ya. Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikian firman Tuhan.
berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Mari kita lanjutkan dengan bernyanyi. Adik-adik sekolah minggu, kita kembali bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 436 ayat 1 dan 2. Di ayat kedua, adik-adik kakak undang bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita mendengarkan warta jemaat sekolah minggu dan doa syafaat. Shalom adik-adik semuanya, selamat hari Minggu, selamat kembali beribadah pada kebaktian sekolah minggu pada minggu pagi ini ya. Kakak yakin dan percaya kalian dalam keadaan sehat ya. Kalaupun ada yang sakit, nanti kita bawa dalam doa semuanya ya. Nah, warta minggu ini kakak akan sampaikan seperti biasa, peribadahan sekolah minggu tetap diadakan secara virtual, secara online ya. Nah, ya kita akan mulai setiap jam 8 dan sampai selesai. Yang kedua, terima kasih buat adik-adik yang sudah memberikan
dan mengirimkan video ayat-ayat hafalan. Tuhan Yesus memberkati ya, dan kakak berharap banyak adik-adik yang lain juga ikut melayani pekerjaan Tuhan dengan mengirimkan ayat-ayat hafalan ya. Itu bukan untuk kakak, bukan untuk guru sekolah minggu, bukan untuk inang pendeta, tapi untuk diri kalian sendiri supaya kalian diberkati oleh Tuhan ya. Satu lagi, kalaupun nanti ada tugas-tugas baik dari guru sekolah minggu ataupun yang menyampaikan firman Tuhan pada saat kebaktian sekolah minggu, kakak ingatkan akan ada apresiasi ya, hadiah untuk anak-anak yang mengerjakan tugas yang disampaikan guru sekolah minggu atau pembawa firman pada hari Minggu ya. Nah, kakak harapkan walaupun kakak tidak melihat, mungkin inang pendeta juga tidak melihat kalian kebaktian, tetapi kakak mau kalian tetap selalu mengikuti kebaktian atau ibadah sekolah minggu. Yang ketiga, nanti kita akan berdoa buat teman-teman kita yang berulang tahun. Pada minggu ini ada bintang lubis ya. Nanti kita akan sama-sama berdoa. Kita juga akan berdoa buat yang sakit, mungkin ya orang tua kita yang sakit. Nanti kita akan sama-sama bawa dalam doa. Kakak ingatkan yang terakhir, untuk ayat hafalan minggu ini diambil dari 1 Petrus 5 ayat 7 ya. Kakak ulangi, diambil dari 1 Petrus 5 ayat 7. Kakak akan bacakan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Nah, nanti adik-adik, kakak harapkan bukan cuma hanya 1-2 yang mengirimkan video ayat hafalan, tetapi kakak berharap banyak ya yang mengirimkan. Sekian warta dari kakak. Kita akan sama-sama berdoa. Kita lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik yang ada di dalam kerajaan surga, Tuhan, kami mengucapkan syukur kepadamu ya Tuhan, karena pada pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh bersama-sama ya Tuhan beribadah. Walaupun satu sama lain kami tidak bertemu, dengan guru-guru sekolah minggu pun kami tidak bertatap muka ya Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya ya Tuhan, di mana kami beribadah, Engkau ada beserta dengan kami. Tuhan, kami mengucapkan syukur atas segala anugerah dan kemurahan-Mu ya Tuhan, atas segala penyertaan-Mu sepanjang minggu ini ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan buat teman kami bintang lubis yang berulang tahun ya Tuhan. Biar akhirnya Engkau tambahkan hikmat kepadanya ya Tuhan. Berikan perkembangan yang baik pada dirinya ya Tuhan. Dan biarlah dia boleh menjadi anak yang pintar, anak yang mengasihi Engkau di dalam setiap langkah kehidupannya. Berkati pendidikannya ya Tuhan, Engkau juga berkati orang tuanya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang mungkin pada saat ini dalam keadaan sakit. Kami tidak tahu di mana ya Tuhan, atau siapa ya Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau mengetahuinya. Biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa ya Tuhan menjamah setiap anak-anak sekolah minggu yang sakit, hingga boleh kembali pulih dan sehat kembali ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja kami HKBP Delta Mas ya Tuhan, buat seluruh jemaat HKBP Delta Mas, buat inang pendeta maupun seluruh pahala ya Tuhan. Engkau juga berkati kami, Engkau jaga lindungi kami ya Tuhan, beserta juga dengan orang tua kami ya Tuhan. Engkau lindungi kami dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Amin. Terima kasih. Shalom. Matius 26 ayat 41.
Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Amin. Shalom. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Amin. Shalom. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Terima kasih. Shalom. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Amin. Terima kasih. Mari kita lanjutkan dengan bernyanyi. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita kembali memuji Tuhan. Firman-Mu berita bagi kakiku. Inang berharap kamu dalam keadaan sehat, sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pada saat ini.
Wah, tidak terasa ya, dalam waktu dekat kita akan mengingat kembali peristiwa Jumat Agung dan juga Paskah. Nah, kamu tahu tidak membedakan apakah itu Jumat Agung, apakah itu Paskah? Nah, Inang akan menjelaskan kepada kamu. Kalau dikatakan Jumat Agung itu adalah pada hari Jumat, saat dimana mengingatkan kita akan peristiwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Sedangkan kalau dikatakan Paskah, Paskah itu adalah pada hari Minggu, saat dimana kita mengingat kembali peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian, bangkit dari kubur, mengalahkan kematian. Kedua peristiwa ini, Jumat Agung dan juga Paskah, ini menandakan bahwa Yesus begitu mengasihi kita semua adik-adik. Dengan karya yang Yesus berikan, maka kita diselamatkan dari kuasa maut ataupun dosa. Nah, biasanya secara khusus pada saat Paskah, gereja kita selalu mengadakan kebaktian Paskah pada saat subuh, atau yang sering disebut dengan buha-buha ijo. Biasanya juga gereja kita mengadakan kegiatan bagi adik-adik yang terkasih, seperti mencari telur Paskah dan kegiatan lainnya. Sudah 2 tahun ini ya, tahun kemarin dan juga tahun sekarang, kita tidak mengadakan kegiatan Paskah pada saat subuh karena situasi pandemi sekarang. Mari adik-adik kita mendoakan semoga pandemi ini akan segera berakhir. Proses vaksinasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah dapat berjalan dengan baik dan juga lancar, sehingga kita harapkan dan kamu juga harus turut mendoakan semoga tahun depan segala bentuk rutinitas ataupun kegiatan kita dapat kembali berjalan dengan normal sebagaimana tahun-tahun yang lalu. Kamu dapat beribadah sekolah minggu di gedung gereja, dan kamu juga dapat mengikuti kegiatan Rabu Gembira dan kegiatan sekolah minggu lainnya. Mari kita doakan bersama, dan kamu juga harus tetap senantiasa menjaga kesehatanmu sehingga imunitas tubuhmu tetap kuat dan segala penyakit tidak berdiam di dalam tubuh kamu. Adik-adik, tadi kita sudah membaca nats firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini. Jadi pada masa itu Yesus sedang berbicara dengan para muridnya di taman yang bernama Getsemane. Saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba datanglah sekelompok orang yang membawa pedang dan juga pentung untuk menangkap Tuhan Yesus. Salah seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Judas Iskariot secara tiba-tiba juga mencium Yesus. Dan saat itu juga sekelompok orang yang membawa pentung dan pedang tersebut menangkap Yesus. Melihat peristiwa tersebut, maka para murid Yesus ketakutan. Mereka lari menyelamatkan diri dan meninggalkan Yesus pada saat peristiwa penangkapan tersebut. Apalagi adik-adik, mereka melihat salah seorang imam besar kupingnya terhunus oleh pedang orang-orang yang menangkap Tuhan Yesus pada saat itu. Kira-kira ketika para murid meninggalkan Tuhan Yesus seorang diri pada saat peristiwa penangkapan itu, karena mereka merasa takut, bagaimana pendapat kamu adik-adik? Mereka meninggalkan Tuhan Yesus seorang diri. Padahal seharusnya mereka itu
tetap setia bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi ternyata firman Tuhan pada saat ini memberitakan saat peristiwa penangkapan itu terjadi, mereka malah meninggalkan Tuhan Yesus seorang diri karena mereka merasa takut. Adik-adik, apakah kamu pernah merasa takut? Misalnya, kamu merasa takut saat kamu melihat ular besar. Kamu merasa takut saat pada malam hari lampu mengalami pemadaman. Kamu merasa takut saat kamu melewati jembatan yang cukup tinggi di atas sungai yang sedang mengalir deras, atau hal-hal lainnya yang membuat kamu merasa takut. Biasanya adik-adik, kalau seseorang itu merasa takut, maka dia akan mengalami gejala-gejala di dalam dirinya. Misal, dia merasa panik, dia juga berkeringatan, jantungnya juga berdebar-debar, dia juga merasa cemas. Ada juga beberapa orang bahkan untuk bernafas pun dia kesulitan karena dia merasakan takut yang begitu sangat. Ada juga orang oleh karena merasa takut maka dia menangis, bahkan dia berteriak kencang karena rasa takut yang menguasai hati dan pikirannya. Sebenarnya adik-adik, kalau berbicara dengan rasa takut itu adalah sesuatu hal yang alami yang terjadi di dalam diri kita. Mengapa? Rasa takut itu adalah satu respon yang ditunjukkan oleh tubuh kita terhadap sesuatu hal yang tidak menyenangkan, terhadap sesuatu hal yang hendak mencelakakan diri kita. Artinya, saat orang merasa takut, maka secara spontan tubuhnya akan membuat perlindungan terhadap dirinya untuk menjauhkan diri dari bahaya, untuk semakin mewaspadai diri sehingga dia tidak terancam dari bahaya yang ada di depannya. Artinya adik-adik, kalau kamu itu merasa takut, misalnya ketika kamu melihat ular yang besar, maka itu adalah hal yang wajar terjadi dalam diri kamu. Nah, dalam firman ini dikatakan bahwa para murid merasa takut. Karena mereka merasa takut, maka mereka meninggalkan Yesus saat Yesus ditangkap oleh orang-orang yang tadi membawa pedang dan juga pentungan. Kira-kira adik-adik, coba kamu bayangkan, seandainya dalam peristiwa itu Tuhan Yesus mengambil sikap sebagaimana yang dilakukan oleh para muridnya pada saat itu, apakah yang akan terjadi? Mungkin saja ya, orang-orang yang membawa pedang dan pentung itu, mereka akan marah dengan situasi itu. Dan tidak menutup kemungkinan, bahkan mereka juga akan membunuh para murid Tuhan Yesus. Karena mereka marah dengan situasi. Atau jangan-jangan Yesus akan terbunuh pada saat itu juga. Sehingga peristiwa penyaliban di kayu salib itu tidak pernah terjadi. Firman ini dengan jelas terlihat menceritakan kepada kita adik-adik, meskipun Tuhan Yesus pada saat itu mengetahui bahwa dirinya akan ditangkap dan dia akan disalibkan, dia akan melewati berbagai penderitaan yang begitu mengerikan. Secara kemanusiaan, wajarnya dia merasa khawatir, merasa takut,
menghadapi hal tersebut, tetapi kita melihat bahwa Yesus menghadapi semuanya itu demi untuk menunjukkan kasih-Nya kepada adik-adik, kepada kita semua. Dan pada akhirnya Tuhan Yesus disalibkan di kayu salib demi untuk menebus dosa kita semua. Adik-adik yang terkasih, melalui firman Tuhan pada saat ini hendak mengingatkan kembali kepada kamu bahwa Yesus begitu mengasihi adik-adik. Ini adalah contoh untuk menunjukkan bahwa kamu mengasihi Tuhan Yesus dengan kesetiaan yang senantiasa kamu tunjukkan kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, Yesus begitu mengasihimu. Yesus begitu mengasihi kita semua. Marilah kita senantiasa menunjukkan kasih setia kita kepada Tuhan Yesus di dalam kehidupan ini. Nah adik-adik, pada saat ini Inang mau memberikan tugas bagi kamu. Bagi kamu yang melakukan tugas ini, maka Inang akan memberikan hadiah buku kepada kamu. Tugasnya adalah bagaimana kamu menyatakan dengan ucapan, dengan suara yang keras bahwa kamu mengasihi Tuhan Yesus. Misalnya ya, seperti ini. Tuhan Yesus, aku sangat mengasihimu. Atau Tuhan Yesus, aku mencintaimu. Atau Tuhan Yesus, aku mau senantiasa mengasihimu. Kamu pilih dari 3 contoh kalimat tadi yang Inang ucapkan, kemudian kamu rekam dalam bentuk video dengan durasi sekian menit, sekian detik, kemudian kamu kirimkan kepada kakak sekolah minggu. Nah, pilih kamu tadi ada 3 ya, 3 kalimat yang Inang ucapkan. Pilihlah salah satu dengan suara yang kuat, dengan mata yang tertuju kepada kamera, kamu nyatakan bahwa kamu begitu mengasihi Tuhan Yesus. Nah, video itu yang sudah kamu rekam tadi, kirimlah kepada kakak sekolah minggu. Maka bagi adik-adik yang mengirimkan video itu, Inang akan memberikan hadiah bagi kamu, yaitu buku tulis untuk dapat kamu pakai dalam belajar. Nah adik-adik, demikianlah firman Tuhan bagi kamu, bagi kita semua pada hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu pada saat ini Tuhan, yang mengingatkan kami kembali bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Melalui kematian-Mu di kayu salib, Engkau mengalami berbagai penderitaan demi untuk menebus dosa-dosa kami. Ajarlah kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang baik hati, yang setia kepadamu, yang mengandalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga Tuhan, dalam segala sesuatu yang kami kerjakan, kami senantiasa mengingat nama-Mu dan memuliakan nama-Mu. Tuhan yang memberkati segenap anak-anak yang terkasih, yang pada saat ini telah melakukan peribadahan. Biarlah berkat sukacita, damai sejahtera, kesehatan, kebijaksanaan semakin Tuhan tambahkan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kehadapan-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita kembali bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 439 ayat 1 dan 4
sambil mengumpulkan persembahan. Adik-adik, kita akan mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera.